Hello Baraya, kumaha, daramang bray? Mugia sing sarehat sadaya nanya, walaupun si doi telah berpindah ke lain hati. Kali ini saya akan menceritakan alur film horor bertema misteri anu judulna teh Eli tahun 2019. Menceritakan tentang seorang bocil yang mendapatkan penyakit langka yang mengharuskannya berlindung dari sinar matahari. Oh iya bray, di sini Mimin akan menjelaskan filmnya dengan singkat dan padat aja ya, menggunakan teknik Mimin yaitu teknik skripsi. So, tong loba lalila deui bray. Seperti biasa, geura siapkeun cikopai, utbray jeung bondai, dan selamat lalajo. Jika waktunya pembalasan, baby. It's time, baby. Sah! Tuh! Latar belakang serta pendahuluan dari film ini, kita akan diperkenalkan dengan beberapa tokoh karakter penting yang ada di dalam film. Para tokoh tersebut diantaranya yaitu Eli sebagai tokoh utama, Rose dan Paul sebagai orang tua Ellie, Dr. Horn sebagai dokter, dan yang terakhir yaitu Haley sebagai wanita misterius. Eli? Are you okay? Dan bagaimana cerita filmnya? Kita lanjut ke bab 2. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Ellie. Terlihat Ellie yang sedang bermain di luar rumah, tiba-tiba dirinya pun malah dilanda bengek seedan-edannya. Hal tersebut rupanya hanyalah mimpi, bray. Di sini kita diperlihatkan bahwa Ellie rupanya memiliki penyakit yang sangat aneh yang mengharuskannya untuk tetap tinggal di sebuah tenda. Dan rupanya Ellie juga sangat teramat sensitif dengan udara luar, bray. Singkat cerita, pada suatu pagi, orang tua Ellie pun berniat untuk membawa Ellie ke sebuah tempat untuk melaksanakan pengobatan. Terlihat dirinya yang sangat sensitif pun diharuskan menggunakan APD bahkan hanya untuk keluar rumah. Dan rupanya, di dalam pengobatan ini, orang tua Ellie berniat untuk membawanya ke sebuah kastil tua yang sangat misterius. Setibanya di sana, Ellie dan orang tuanya pun disambut oleh seorang dokter bernama Horn. Tidak hanya itu, bray. Ellie yang masih menggunakan APD akhirnya diperbolehkan untuk melepasnya. Dan betapa ajaibnya, di dalam kastil ini Ellie pun bisa bertahan dan beradaptasi dengan udara luar. Melihat hal tersebut, sontak si ibu dan ayah pun tentu saja sangat bungah setengah edan. Tatkala akhirnya mereka bisa memeluk Ellie kembali tanpa terhalang oleh apapun. Di dalam kastil ini, Dr. Horn pun menjelaskan bahwa Ellie akan menjalankan pengobatannya selama 3 hari. Dan mendengar hal itu, Ellie dan kedua orang tuanya pun tentu saja tidak keberatan, bray, selagi Ellie bisa sembuh total dari penyakitnya. Shall we begin? Pada keesokan harinya, Ellie pun diharuskan untuk menjalankan pengobatan tahap awal. Dirinya yang sangat ingin sembuh tentu saja sangat excited sekali akan hal tersebut. Namun di saat pengobatan berlangsung, Ellie yang terpengaruh dalam obat bius sontak dirinya pun auto reuas setengah edan. Tatkala melihat sosok misterius yang terlihat seperti juri. So, I want you to... 99. Dr. Horn?
Ellie yang pingsan, secara ujuk-ujuk dirinya malah terbangun di dalam kamarnya. Dan di tengah ketakutannya itu, Ellie yang berada di dalam kamar dirinya dihampiri oleh seorang gadis muda yang datang dari arah luar. Iya, gadis tersebut bernama Haley. Dirinya merupakan teman baru Ellie selama berada di kastil ini, Bray. You're cute. I'm Haley. I live down the road. I'm Eli. I can light this twig on fire with my mind. Seiring berjalannya waktu, pengobatan hari ke-1 dan kedua pun sudah berlalu. Dan bukannya sembuh, justru Ellie malah diteror oleh para jurik yang ada di sana. Dan parahnya, para sosok jurik itu pun tidak segan-segan untuk melakukan hal fisik kepada Ellie. Mulai dari mengagetkannya, menggusurnya, bahkan gangguan ekstrim pun Ellie rasakan di sana. Who are you? Dan dengan adanya hal tersebut, Ellie pun memohon seedan-edannya kepada orang tuanya untuk segera pergi dari kastil ini. Namun sayang, Bray, orang tua Ellie yang sudah rungkad harta benda pun tidak punya pilihan lain selain mengobati Ellie di dalam kastil ini. Mendengar keputusan itu, Ellie yang tewala kaya pun akhirnya memutuskan untuk menemukan keganjilan yang ada di dalam kastil. Dan perlahan, dirinya menyelinap ke ruangan penting milik Dr. Horn. Dan betapa ruas setengah edannya Ellie ketika mengetahui bahwa sebenarnya Dr. Horn ini bukanlah dokter, Bray. Melainkan dirinya adalah seorang biarawati yang berkedok sebagai dokter. Dan parahnya lagi, para jurik yang meneror Ellie rupanya adalah korban kebejatan dari Dr. Horn. Dan melihat kebohongan itu, Ellie yang marah berusaha untuk membongkar kebusukan dari Dr. Horn. Namun sayang, secara ujuk-ujuk kondisi tubuhnya malah melemah yang membuat Ellie pun akhirnya harus tertangkap dan harus menjalani pengobatan tahap akhir. Don't be afraid. Don't be afraid, Eli. Dengan adanya hal tersebut, Ellie yang terikat berusaha seedan mungkin untuk terbebas dari sana. Di sini terjadi keanehan, Bray, yang dimana Ellie yang memberontak malah membuat ruangan menjadi kacau. Dan terlihat secara ujuk-ujuk dirinya yang emosi pun malah mampu mengeluarkan api dari tangannya. Dan dengan adanya hal tersebut, Ellie pun berhasil menyerang Dr. Horn beserta antek-anteknya yang membuatnya pun auto pindah ke alam barzah. Father, the Son, and the Holy Ghost. Saint Michael the Archangel. Di sini terungkap fakta, guys, bahwa sebenarnya selama ini Ellie tidaklah sakit, melainkan dirinya adalah anak titisan dari iblis, Bray. Dan selama ini ibunya Ellie selalu menyuntikkan air suci ke dalam tubuhnya, yang membuatnya pun seolah-olah akan terbakar jika keluar rumah, Bray. Dan parahnya, si ibu yang mandul dulunya selalu meminta anak kepada Tuhan. Namun sayang, doanya pun tidak kunjung dikabulkan, Bray. Sehingga si ibu yang sudah jangar edan pun dirinya malah berdoa kepada iblis. Dan akhirnya sang iblis pun mengabulkan doa tersebut dengan cara memberikan Ellie sebagai anaknya. Walah, sungguh sangat musyrik sekali. And my father?
Dengan adanya hal tersebut, akhirnya Ellie pun membakar kastil itu dan hanya menyisakan si ibu saja untuk hidup. Karena seiblis-iblisnya Ellie, rupanya dirinya pun masih memiliki hati selayaknya manusia, Bray. Hingga film pun sudah berakhir. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Eli tahun 2019. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 5,8 dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah diberi nilai 6,3 Bray. Karena jujur, selain jump scare-nya yang lumayan, film ini pun memiliki plot twist yang sangat di luar nurul. Siapa yang nyangka gitu bahwa si Ellie ini adalah anak titisan dari iblis? Dan pesan moral dari film ini adalah, seberat apapun masalahmu, jangan pernah meminta kepada iblis, setan, dan juga tuyul. So, mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, Mimin minta maaf ya. Semoga kalian sehat selalu. Dan terakhir, Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.